Baik, kita lanjutkan kembali. Mungkin kita masuk kepada pemaparan materi. Sebelum kita sampai ke pemaparan materi, saya menyerahkan acara ini kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Andes Lister Brutu untuk membantu acara, sekaligus nanti beliau yang akan memperkenalkan ketiga narasumber kita. Waktu di tempat, saya persilakan kepada Bapak Lister. Silakan Pak. Terima kasih Pak Farid sebagai koordinator acara kita ini di hari ini tentang seminar seminar online ya, yaitu revolusi minum kopi ya, revolusi budaya minum kopi. Tadi Bu Mona mengakhiri dengan pantun, tapi saya nggak tahu pantun Melayu, saya bawakan pantun daerah saya ya. Nanti saya artikan ya. Jadi pantunnya demikian. Ruah-ruah kayu ni roroh, kayu ni rimbang mahan rapatan. Juah-juah moke karina partuana misiro, bagaimana kami panitia si dapatan. Imo tuh. Intinya sehat-sehat para peserta dan undangan kami semua, demikian juga Departemen Antropologi sebagai panitia. Itu artinya. Jadi biasa teh pertuanami. Iya, tadi Pak Bikarwin mengawali dengan salam budaya nasional, saya lebih lokal ya. Jadi di Sumatera Utara ada salam budaya yang lokal, saya awali juga dari kampung saya, karena itu saya hafal. Jadi, juan-juah banta karina, horas madihita sudi. Horas. Menjuah-juah man kita krina, kadi-kadi. Juah-juah. Ahoy. Ahoy. Nah, itu salam budaya kita di Sumatera Utara. Saya lupa, entah ada yang ketinggalan ya. Jahobu. Jahobu ya, satu lagi Jahobu ya. Nggak tahu saya bahasa niasnya, lanjutannya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan tadi sudah saya dengar pembukaan dari Ketua Departemen dan dari Pak Lister, ya. Pak Lister, ya. Saya mohon pamit ya Pak Lister, ada acara yang lain saya. Oh iya. Jadi terima kasih Bu Mona sudah membuka acara kita ini ya. Terima kasih Bu. Salam sehat ya. Semoga nanti berkembang menjadi dekan. Terima kasih, selamat pagi, sukses. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya pada hari ini ditunjuk oleh Pak Farid yang lagi menggebu-gebu. Saya senang lihat Farid, begitu banyak ide-ide kreatif yang dibuat. Jadi benar seperti yang dibilang Pak Bikarwin dan Bu Mona, saya ini kurang aktif memang karena saya memang gaptek ya. Jadi walaupun gaptek tetap juga beraktivitas. Jadi jangan lupa kalian, kalau Hamdani YouTube-nya tentang kopi, saya YouTube-nya tentang pak-pak semua. Itu yang saya lakukan. Jadi silakan di-subscribe juga itu YouTube saya ya. Promo sekalian. Jadi terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai moderator. Jadi saya mau mau titip salam dulu lah, salam kangen untuk pertama tadi ada Bang Ediksan ya, Pak Ediksan. Dulu sering saya diundang menjadi fasilitator ya. Jangan lupa juga nanti menjadi fasilitator di tempat lain mungkin. Jadi selamat untuk Pak Edi menjadi PR1 ya. PR1. Nggak sempat mengucapkan selamat dengan bersalaman langsung juga tadi dengan Ibu Mona. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Departemen, walaupun sering saya disindirnya, tapi saya sangat sayang sama dia. Karena saya lebih tua setahun dari dia ya. Jadi harus saya sayangi dia ya. Juga siapa lagi tadi yang ada dari mana? Dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi, selamat datang Pak. Nah, dan juga adik-adik mahasiswa semuanya dan dari manapun, karena mungkin keterbatasan laptop saya nggak bisa lihat orang-orangnya siapa aja yang datang dan saya nggak tahu melihat orangnya di mana gitu ya. Jadi nggak bisa saya sapa satu persatu ya. Jadi khusus kepada narasumber, mulai dari Pak Hamdani, kemudian Pak Arif Rahman Rangkuti, dan juga Pak Raudah
Jamba. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang, dan nanti akan kami banyak pengetahuan baru tentang revolusi budaya minum kopi. Jadi sama dengan Pak Pikarwin, saya sebenarnya juga dari begitu lahir ke dunia sudah biasa minum kopi. Tapi kalau budaya minum kopi kami tidak revolusi, tapi evolusi. Dari dulu sampai sekarang saya minumnya begitu aja. Jadi kopi hitam. Kalau sekarang ada kopi hijau, kopi putih, macam-macam saya nggak tahu. Nanti kita akan peroleh pengetahuan itu dari narasumber. Bagaimana revolusi budaya kopi, karena kopi ini, minum kopi ini sudah menjadi lifestyle. Dan ada yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ya, kalau saya mungkin minum kopi kelas bawah. Karena kopi hitam itu pun waktu hidup ibu saya harus dia yang buat, meracik kopinya, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Jadi untuk tidak berpanjang-panjang, kepada semua mahasiswa dan peserta seminar ini saya ucapkan selamat datang. Jadi saya pikir karena waktu kita terbatas, jadi para narasumber saya pikir panel aja. Jadi masing-masing narasumber memaparkan 10 atau 15 menit, baru nanti kita bikin tanya jawab. Karena kalau kita bikin satu-satu langsung tanya jawab, waktunya nanti nggak sempat, sehingga yang kita dengar hanya suara Pak Hamdani dan Pak Arif dan Pak Raudah jadinya. Jadi kita nggak berpartisipasi ya. Gimana kira-kira panitia, Pak Arif atau Oke, Bang. dengan narasumber? Silakan Bang, lanjut. Begitu aja ya. Ya, oke. Baik, kalau gitu kita mulai aja dengan pemaparan dari Pak Hamdani mungkin ya. Pak Hamdani dulu, baru nanti setelah Pak Hamdani dilanjutkan oleh Pak Arif, baru juga dilanjutkan oleh Raudah Jamba. Jadi waktunya 10, paling lama 15 menit ya. Baik, silakan Pak Hamdani dimulai. Baik, terima kasih Pak Lister, senior saya yang menjadi moderator pada acara webinar kali ini, Revolusi Budaya Minum Kopi. Saya ucapkan yang saya hormati semua yang hadir di sini, Pak Arif, teman saya yang memiliki kopi Maga, yang juga narasumber, Pak Pikarwin, Kaprodi, saya, ada juga yang saya lihat sini Pak WR1, izin Pak WR1, Pak Edisan, teman ngopi sebenarnya, jadi ini senior dalam ngopi nih. Kemudian ada Bu Prida juga, mahasiswa S3 di PSL yang sedang lagi penelitian ya di Samosir. Kemarin ketemu waktu ngopi-ngopi di Samosir, penelitian tentang musik dan tradisi di Samosir. Ada teman saya Pak Juhri yang punya kedai kopi yang terkenal di Amaliun, Yoko. Jadi kalau mau ngopi di sekitar Amaliun ada namanya Yoko. Juhri ya. Juhri ini pengusaha kopi teman saya. Ada Pak Pipin, nampaknya juga pengusaha kopi Toraja. Saya pernah ke Toraja ini Pak Pipin, mudah-mudahan. Dan saya sering juga minum kopi Toraja selain kopi Bantaeng juga. Kemudian ada teman-teman yang lain, Pak Firman yang dari Lagu Boti, terkenal juga di sana kopinya, dan ada banyak para mahasiswa yang hadir. Saya hormati telah bersedia hadir. Ada Pak Haryono, seorang guru di 50 juga hadir di sini. Ada kepala sekolah SD dan SMP Pancabudi hadir. Ada Kaprodi dari Prodi Unimed, Ibu Ros Ramadana. Selamat datang Bu Doktor, sudah bersedia hadir. Ada mantan KPU Pak Najir juga hadir. Siapa? Sini semua, dan Pak Wadek satu sebagai penggemar kopi yang sering ngopi. Jadi cerita tentang kopi ini mungkin panitia bisa men-share materi saya, karena saya nggak diizinkan men-share ini. Sebenarnya cerita tentang kopi, kita tentu di dunia ini sekarang ini ada namanya gelombang-gelombang minum kopi ya. Ada gelombang-gelombang minum kopi. Jadi kalau kita lihat ini mungkin kurang pas nih tampilannya. Tetapi gelombang-gelombang minum kopi ini mulai dari
kopi dari Ethiopia sampai kemudian kedai kopi itu buka di Turki, kemudian di Italia sampai ke Indonesia terjadi perubahan revolusi. Tetapi para peminum kopi biasanya menyebutnya dengan gelombang. Gelombang pertama kita lihat mungkin next gelombang pertama tahun 1800-an itu disiapkan dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi kopi itu saat itu dibuat seperti kopi-kopi saset begitu ya, dibuat dengan kemasan-kemasan yang menarik dan supaya lebih mudah disajikan dan lebih mudah terjangkau. Jadi ada beberapa merek kopi yang terkenal dalam first wave kopi ini, tapi ini di sini penting adalah kopi sebagai upaya praktis ya. Praktis dalam penyajian dan praktis dalam pemasaran yang gila-gilaan, sehingga karena terlalu gila-gilaan lupa sebenarnya substansi kopi ini apa. Jadi orang pokoknya gampang pakai saset, pakai kotak sedikit langsung siram air panas bisa meminum kopi. Tapi lupa sebenarnya kopi ini tujuannya apa dan substansinya apa dan kualitas rasa yang jauh dari harapan. Inilah gelombang pertama minum kopi. Kemudian muncul gelombang kedua. Nah, di gelombang kedua ini didorong oleh buruknya kopi gelombang pertama yang disebut dengan kopi-kopi saset itu ya, kopi gunting kalau kita bilang. Akhirnya muncullah gelombang kedua. Jadi menginginkan kopi yang nikmat serta keinginan mereka untuk mengetahui asal-usul dari kopi yang mereka minum. Mereka ingin mengetahui bagaimana secangkir kopi nikmat bisa sampai pada mereka. Mereka ingin mengetahui proses roastingnya, sebutan specialty coffee beans. Di era ini masyarakat ingin menambahkan bahwa kenikmatan kopi lebih dari sekedar rasa, tapi juga pengalaman. Bukan hanya minuman, tapi sebuah proses. Nah ini kopi gelombang kedua. Next. Kopi gelombang kedua ini akhirnya memunculkan banyak istilah ya. Ada istilah kopi latte, espresso, cappuccino, French press ya. Kemudian ada juga tapi second wave kopi ini pun juga dikritik ya, karena ritual minum kopi mendadak tergeser menjadi minum kopi dikaitkan dengan kehidupan sosial. Jadi kedai kopi merebak menjadi bisnis yang besar-besaran. Kopi shop menjamuri di beberapa kota ya. Minum kopi menjelma menjadi gaya hidup yang sangat penting. Sehingga gelombang kedua juga ini dikritik ya. Dikritik. Karena kopi gelombang kedua ini juga seiring lahirnya brand-brand besar ya yang menjalari seluruh dunia. Misalnya di second wave ini terkenal dengan Starbucks ya, bentuknya Starbucks ya. Jadi nah di second wave ini karena munculnya beberapa kedai kopi yang terkenal, kemudian ada cara seduhnya juga terkenal, ada yang disebut dengan di sini ada dikenal dengan French press, ada juga dengan Frappuccino. Frappuccino ini termasuk yang paling terkenal di gelombang kedua, di mana Frappuccino ini ya sebenarnya hanya kopi ditaruh ditaruh foam, taruh susu begitu ya. Tetapi ini menjadi terkenal. Jadi bukan lagi kopinya, tetapi foam yang ditaruh di kopi itu menjadi terkenal, dan ini menjadi semacam ikon dari Starbucks pada saat itu ya. Kemudian ada dark roast kopi dan espresso ya, minuman yang dikonsumsi terutama dari orang-orang Itali dengan one shot or double shot gitu ya, dengan dengan kopinya yang sangat kental. Tetapi karena orang Amerika nggak suka dengan kopi sangat kental itu, kemudian orang Amerika mencampur sedikit air dan kemudian disebutnya Americano nantinya itu ya, dikenal sebagai Americano. Next. Nah, kemudian muncul gelombang ketiga. Saat ini kita mungkin sedang berada gelombang ketiga dan katanya akan ada gelombang keempat, tapi saya belum tahu gelombang keempat ini bagaimana. Tetapi third wave adalah gelombang ketiga tahun 90-an. Gelombang ketiga ini tak hanya produksi dan pemasaran yang dikedepankan, tetapi kopi itu sendiri menjelma menjadi pemeran utama.
Jadi pada era gelombang ketiga ini peminum kopi menjadi tertarik dengan kopi itu sendiri, seperti dari mana asal kopinya. Misalnya kalau saya minum kopi atau Pak Arif minum kopi atau Pak Ernawan minum kopi, dia tanya, ini kopinya dari mana ya? Oh ini kopinya dari apa? Dari katakanlah dari Ulu Pungkut, Mandeling, di ketinggian 1400. Diambil oleh dipetik oleh Ibu Boru Nasution dan kemudian di roasting di tempat katakanlah di Maga dan kemudian diseduh dengan P60. Jadi penting cerita-cerita dari mana kopi itu, bagaimana kopi itu ditanam, dipetik oleh siapa, dan ada foto Boru Nasution yang memetiknya dan siapa yang merosting, tingkat roastingannya mulai dari light, medium, dark. Itu penting diceritakan dan supaya sesuai dengan keinginan si peminum kopi. Di gelombang ketiga ini juga ada nanti orang merasakan, oh saya kepengen istilah-istilah seperti aftertaste, setelah bodinya bagaimana, acidity-nya bagaimana, bitterness-nya bagaimana, sweetness-nya bagaimana, aromanya bagaimana, kemudian ada manual brew, seduh manual yang bahkan saking pentingnya seduh manual ini diperlombakan setiap tahun. Jadi ada manual brew championship untuk P60 dan biasanya Aeropress ya. Di gelombang ini kopi sudah menjadi sebuah apresiasi, dihargai oleh para penikmatnya layaknya wine dan bir. Para peminum kopi belajar untuk lebih memperhatikan dan menghormati cara untuk menikmati kopi. Dan kita sekarang lagi berada di gelombang ketiga ini, muncul istilah single origin ya, sebuah terminologi untuk mengenali kopi secara spesifik, mulai dari asal kebun, ketinggian penanaman, paritasnya hingga proses pasca panen. Jadi kalau mau beli kopi, oh ini kopi dari mana? Oh ini kopi dari Toraja, Arabica Toraja di ketinggian 1400 dan kemudian diseduh dengan kemudian roastingnya atau prosesnya dia melalui full wash atau semi wash atau natural, kemudian ada di roasting dengan katakanlah light or medium atau medium to dark atau dark begitu ya, kemudian disajikan oleh barista dengan seduh P60 begitu ya. Jadi ini penting sekali karena pada third wave ini peran barista pun menjadi penting, peran para penyeduh kopi. Dalam hal ini barista ditantang untuk punya pengetahuan lebih tentang kopi yang diraciknya dan mampu mengolah kopi itu untuk memastikan bahwa karakter asli dari kopi tersebut tercermin dalam sebuah cangkir. Kemudian para barista ini juga harus bisa merasakan kopi asal itu bagaimana dan kemudian ketika diolah mau sesuai dengan keinginan si peminum kopi. Jadi seorang barista juga harus punya kemampuan mengkaper, jadi mengkaping atau merasai rasa kopi yang sebenarnya, kopi itu sebenarnya rasanya apa, dan kemudian ketika mau mengubahnya dengan seduhan-seduhan yang dilakukannya, dia pandai dia. Misalnya barista yang baik bahkan selalu bertanya, ini saya mau menyediakan kopi, Bapak moodnya sedang apa? Sedang gembira, sedih, atau sedang muram, biar saya sediakan kopi yang sesuai dengan mood Bapak. Katanya begitu barista yang paling baik. Nah, di kopi gelombang ketiga ini, kopi mulai menunjukkan ekstensi dan mulai memiliki penggiat kopi yang tak sekedar menikmati kopi untuk kebutuhan kafein. Mereka juga mengetahui cerita tentang kopi itu sendiri, mulai dari pasca panen, masa panen, pasca panen, hingga disajikan. Bahkan di era ini penikmat kopi kerap memberikan reaksi terhadap cita rasa kopi, baik atau buruk, serta penyajian kopi yang dianggap tidak benar. Hal tersebut akan menimbulkan opini dan cerita kopi tersendiri bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Bagi mereka yang mengikuti cerita kopi, mereka begitu apresiasi dalam secangkir kopi dan mengerti bahwa tiap cangkir memiliki semacam pengalaman di tiap racikannya. Di dalamnya melibatkan para petani kopi, mulai dari menanam hingga memanen kopi. Para petani berjuang melindungi tanaman mereka dari berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas kopi. Bahkan petani kopi kerap menganggap biji kopi yang ditanamnya layaknya menjaga anaknya sendiri. Bahkan di Gayo, sebuah perkawinan kopi, menanam kopi, dipakai berbagai pantun
Kunikahkan, Siti Cafe disaksikan oleh angin dan bulan, begitulah pantun-pantun di Gayo, sehingga memang orang Gayo terkenal dengan budaya menanam kopi dan budaya meminum kopinya. Next. Nah, itu soal revolusi minum kopi sampai gelombang ketiga. Gelombang keempat atau orang sudah ada, tapi saya belum melihat satu tulisan pun tentang menyatakan kita ada berada di gelombang keempat. Apakah kopi gelombang 4 ini dipengaruhi oleh 4.0, misalnya robotik, orang semuanya diseduh oleh robot dan segala macam, kita tidak tahu, atau kopi-kopi kekinian yang dianggap sebagai kopi sebelum itu, karena belum ada perpustakaan yang menyatakan kopi gelombang 4. Kemudian saya mau menceritakan tentang kopi shop di Kota Medan. Hasil penelitian saya terhadap ada sekitar 85 kedai kopi yang saya wawancarai di Kota Medan ya. Kopi shop di Kota Medan dapat dikategorikan kecil, skala kecil, menengah dan besar berdasarkan omset hariannya. Kemudian kopi shop skala kecil yang omset hariannya di bawah 1 juta, ya kayak gerobak kopi gitu ya. Kemudian menengah itu misalnya 1 juta sampai 5 juta per hari, dan skala besar yang omset hariannya bisa di atas 5 juta. Kira-kira itu profil kopi shop di Kota Medan. Next. Nah, sebagian besar kopi shop belum atau tidak membayar pajak. Ini data kita menyatakan demikian, karena mungkin kopi shop yang besar udah mulai bayar pajak, karena itu biasanya petugas pajak kepada kedai kopi yang besar pasti akan mengejar ya. Jumlah pekerja di kopi shop antara 1-2 orang, 3-4 orang, maksimal 5 orang. Jadi tidak banyak juga jumlah pekerja di kopi shop ini, tapi biasanya ada pakai shift ya kalau dia sampai tengah malam ya. Gajinya juga tidak terlalu besar ternyata pekerja di kopi shop ini, antara 1 sampai setengah juta, kecuali nanti kita lihat ada kopi shop yang internasional ya, yang itu yang udah internasional itu biasanya gajinya lebih besar sedikit ya. Tapi memang walaupun gajinya kecil, para pekerja di kopi shop ini bergembira karena dia kadang-kadang banyak anak-anak muda yang atau para mahasiswa yang bekerja di situ, dan dia suka minum kopi dan suka bekerja di situ sambil menyalurkan hobinya, dan kemudian sambil juga dia punya networking di situ. Lanjut. Nah, jenis kopi yang diseduh di kopi shop Kota Medan pada umumnya Arabica, selebihnya ada Robusta. Arabica biasanya berasal dari Gayo, ada dari Linge juga Aceh Tengah, ada dari Simalungun, Seribu Dolo, Karo, Cimbang, Aji Julu ya, Namanteran, Aji Jaya itu kalau dari Karo, kemudian dari Mandeling, Sidikalang, Samosir, Flores, biasanya dari Bajawa, Toraja, Jawa Barat, Malabar. Sumatera Barat ada dari Pasaman, Situ Dua Gadang, Singgalang, Solo, Surian, Rinci dari Kayu Aro, Lintong, bahkan ada dari Brazil juga, Tanzania, Ethiopia, Guatemala. Beberapa kedai kopi menyediakan dari Kenya dan Kolombia, dari tempat-tempat dari luar ya. Sedangkan jenis kopi Robusta dari Sidikalang dan Gayo juga ada, Paritas Kopi, ada yang dari Ateng Super, Segara Rutang, Limes dan Katimor, ada Kartika, Komasti, PW88, Gayo, Multiparitas, Lasuna, S795, Bourbon, Abyssina, ini termasuk kopi-kopi kelas atas ya, Bourbon dan Abyssina, Tim-Tim dan Longberry, ini beberapa paritas-paritas kopi yang kalau kita tanya kepada kopi shop yang ada di Kota Medan. Next. Kopi yang diseduh sebagian besar melalui proses semi-wash, full wash, natural, honey, dan wine. Jadi proses-proses pasca panen ini ada rata-rata full wash ya. Jadi kopi setelah dipanen, petik buah merah, kemudian dicuci, baru dipulper, kemudian dicuci, baru dijemur gitu. Itu full wash. Tapi di Medan ada semi wash, itu yang kadang-kadang airnya dipakai tidak terlalu banyak, dan hanya di Sumatera Utara ini yang ada semi wash. Di dunia ini hanya di Sumatera Utara. Selebihnya full wash. Kemudian ada natural, honey, dan wine, yang ini kopinya tidak dikupas terlebih dahulu, tapi kulitnya itu langsung dijemur, dan ada mucilitnya itu yang membuat rasanya menjadi lengket di situ, di kulit kopinya itu rasa manisnya, dan kemudian difermentasi selama beberapa hari, bahkan ada beberapa bulan, sehingga menghasilkan kopi wine. Nah,
Proses seduh kopi yang dilakukan oleh kopi shop terbagi atas 2 proses, yaitu dengan menggunakan seduh mesin dan seduh tanpa mesin. Proses seduh menggunakan mesin seperti espresso, long black, cappuccino, latte, seduh tanpa mesin, manual brew misalnya to brew, 2ND kopi, americano kopi, black kopi, doppio, P60, aeropress, french press, Vietnam drip, Kalita, Rockpresso, cold brew. Saat ini pukul 10:30 menit. Sipon, mocha pot, Kalita, Japanese, whisky dingin ya, Sanger, kopi kocok. Sanger kadang-kadang juga pakai mesin ditambah karena dia pakai Arabica juga, kadang-kadang ditaruh susu ya. Kemudian kopi kocok, Kalita Wave, kopi O, kopi tarik, itu berbagai jenis kopi yang diseduh pakai dan tambah mesin. Next. Nah, berdasarkan proses pasca panennya, kita lihat kopi itu ada yang wash, full wash dan semi wash, kemudian ada yang secara dry, itu yang saya lihat natural, honey, wine. Kemudian itu biasanya kalau full wash dia pakai untuk espresso, mocha pot, to brew, Vietnam drip, P60, Chemex, Kalita, Sipon, dan semi wash ada P60 juga. Tetapi ini pembagian ini tidak begitu ketat ya kadang-kadang, tapi ini saya bagi berdasarkan saya wawancarai beberapa kedai kopi, dia biasanya kalau natural honey wine itu biasanya itu cocoknya P60 pakai Kalita atau French press nih. Walaupun ini semuanya tidak standar ya, tetapi bagi para penggiat kopi ini dijadikan semacam rata-rata seperti itulah. Next. Ada kopi yang menjual kopi dengan melakukan sangrai sendiri dan ada juga yang menyangrai di tempat lain. Kalau kedai kopi yang kecil dia minta sangrai di tempat lain. Adapun rata-rata seduh kopi untuk kopi dengan mesin seperti espresso ya mulai dari 90, sedangkan untuk kopi yang diseduh dengan cara manual seperti tubruk sampai 90 derajat, ada yang 93, tapi rata-rata tidak ada yang sampai 100 ya. Menyeduh ini, bahkan untuk sipon kadang-kadang ada 60 sampai 90. Next. Nah, proses seduh kopi di kopi shop Kota Medan ini ada, ini kalau kita lihat espresso sendiri ada yang pakai istilahnya ristretto, ada single, ada double, ada lunge. Yang ini yang manual ada P60, ada Chemex, ada Kalita, ada mocha pot, dan sampai kepada jenis-jenis mulai dari flat white, cappuccino, latte, mocha, affogato, 2ND kopi, piccolo, black kopi, Sanger Arabica, ini semuanya jenis-jenis yang manualnya pun ada Sanger, ada kopi O, ada cold brew, ada Rockpresso, ada Vietnam drip, macam-macam. Di karo sendiri ada istilah karo drip ya, meniru Vietnam drip ya. Di dripnya taruhnya susu, kemudian kopinya di drip dari atas. Next. Berdasarkan itu saya coba membuat klasifikasi kedai kopi yang ada di Kota Medan. Saya sebut ya, pertama idealis ini untuk kedai kopi yang jenis kopinya origin ya, cenderung Arabica, kemudian asal-usul kopinya dia penting sama dia originalitasnya, ada nama asal-usul kopinya, proses seduhnya penting barista, pakai mesin juga ada, pakai kemudian jenis seduhannya mengutamakan originalitas rasa seperti espresso, P60, doppio, kemudian jenis makanannya ini lebih banyak tanpa ada makanan utama, kadang-kadang tanpa cemilan. Jenis cemilannya pun kentang, ubi goreng, roti tawar, pakai serikaya, kentang dan ubi goreng, tempe, risol, waffle, roti cane, dan timpan. Ini yang idealis. Yang pragmatis dia pakai robusta, ada kopi saset juga, ada juga tidak jelas atau tidak penting sama dia jenis kopi itu, tidak penting barista, mesin dan skill seduh juga kurang penting. Jenis kopinya ada kopi susu, coklat, kopi campur dengan rasa lainnya, makanannya ada mulai dari nasi pakai lauk, nasi goreng, mie goreng, ayam penyet, mie Aceh, Indomie, Ipumi, semua ada. Ini saya masukkan ke kedai kopi pragmatis ya, seperti kopi-kopi crowd gitu ya. Koktong enggak termasukkan di sini, walaupun koktong bisa dimasukkan ke internasional. Kalau macam Pak Arif saya masukkan maga kepada kelompok idealis karena tidak menyediakan makanan-makanan yang berat.
Internasional cenderung Arabica atau blended dengan Robusta, ada Liberica, tidak ada usul-usul yang detail. Ada kopi blended, ada barista, pakai mesin, manual seduh juga. Tidak mengutamakan originalitas, tidak kopi campur dengan rasa lainnya, ada cake, ada pie, ada cupcake, ada muffin, ada sandwich, ada almond. Ini biasanya ada nasi goreng, ada kemudian macam-macam makanan juga di sini, ada laksa juga. Dan makanannya banyakkan dari luar. Jadi berdasarkan itu saya buat 3 jenis kedai kopi di Kota Medan, ada idealis, pragmatis, dan internasional. Next. Nah, potensi penambahan PAD dari bisnis kopi shop di Kota Medan kita lihat next ya. Hanya dari pajak restoran, parkir, dan PPH. Jadi kalau misalnya menambah PAD bagi Pemko Medan, kedai kopi belum dilirik ya, kecuali untuk kedai kopi internasional. Next. Pengaruh kehadiran kopi shop terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan pekerja di sektor kopi shop Kota Medan, kita lihat kehadiran kopi shop berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan karyawan yang bekerja di kopi shop. Adanya kesempatan kerja akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan, kehadiran kopi shop akan positif, otomatis pasti terhadap peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, serta bisa menyalurkan hobi atau passion bagi anak muda yang memiliki hobi menyeduh kopi. Next. Sebagian besar pekerja di kopi shop belum pernah bekerja sebelumnya, ini artinya belum punya gaji. Kehadiran kopi shop setidaknya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Kota Medan, khususnya pekerja di kopi shop. Pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh para pekerja itu ada yang sebagai barista, ada pemain band, ada mahasiswa, ada sebagai supir Gojek, ada karyawan hotel, ada kerja di cleaning service, ada di SPBU, macam-macam ya. Tapi ada juga yang sudah bekerja di sektor yang mapan seperti jadi supervisor, konsultan, pekerja di perusahaan tambang, bahkan dokter. Kelompok pekerja ini biasanya adalah barista di kopi shop yang menurut mereka menjadi barista karena passion dan memang hobi serta suka menyeduh kopi. Next. Nah, sebagian besar menyatakan tidak ada pelatihan atau kursus yang pernah atau diikuti pekerja, kalaupun ada hanya sebatas kursus untuk pribadi saja dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di kopi shop. Selebihnya ada juga yang menyatakan telah mengikuti pelatihan atau kursus barista, terutama yang bekerja sebagai barista di kopi shop. Ada juga barista yang belajar dari teman-teman barista. Yang banyak kan belajar dari teman-teman. Di sini juga saya umumkan Pak Arif Rangkuti dengan Maga Kopinya juga menyediakan kursus barista bagi yang kepengen belajar jadi barista. Silakan nanti hubungi Pak Arif Rangkuti. Dia membuka reguler pelatihan barista. Next. Nah, persepsi dan gaya hidup masyarakat Kota Medan terkait munculnya kopi shop di Kota Medan. Next. Ya, alasan mengunjungi kopi shop adalah diajak teman, mencari teman, dan karena ingin nongkrong dengan teman. Alasan lainnya menghilangkan suntuk, ingin merasakan kopi, makanan, dan suasana yang enak, rasa kopinya enak, ingin coba tempat baru dekat dengan rumah, dan karena murah meriah dan mantap. Itu alasan orang ngopi. Kemudian pengunjung tahu tentang kopi shop dari teman dan selanjutnya dari sosmed dan karena sering berkunjung ke lokasi tersebut. Next. Pengunjung ke kopi shop ingin menikmati kopi dengan alasan kopinya enak, itu ya. Kopi menenangkan, kebutuhan akan kafein. Jadi ada orang merasa kalau nggak minum kopi sekali aja satu hari dia pening kepalanya ya. Enak ngopi sambil merokok, ngopi itu sehat. Ngopi itu menambah gairah. Ada juga yang tidak minum kopi karena pahit, menimbulkan asam lambung dan masuk angin. Ada juga persepsi seperti itu. Tujuan ke kopi shop selain ngopi untuk bersilaturahim, nongkrong, kumpul dengan teman, menambah relasi, ngobrol, dan main game. Nah, ini bagi anak muda. Dan ada juga yang mengunjungi kopi shop malam hari, tetapi ada juga yang menyatakan kapan saja saat ada waktu luang. Kemudian ada mengunjungi kopi shop berkelompok mulai 2 sampai 5 orang. Pengunjung kopi shop menyatakan ada dampak kehadiran kopi shop terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat Kota Medan. Next. Persepsi pengunjung terhadap kopi shop, ya dia menyatakan kopi shop ini bisa jadi tempat diskusi, silaturahmi, menikmati cita rasa kopi, tempat meeting, mengerjakan tugas, kemudian bisa sambil ngumpul bareng teman, dapat menampung orang yang bingung ingin nongkrong di sana. Next. Nah, kita tanya apa peran pemerintah Kota Medan dalam menata dan mengembangkan kopi shop di Kota Medan ini. Mungkin bagi saya melihat tidak banyak peran Pemko Medan, namun dia kadang-kadang tiap tahun ada memberikan bantuan melalui UMKM,
atau membuat pameran-pameran kopi yang menurut saya masih dilakukan secara sporadis, tetapi belum terlalu. Kan kalau misalnya Medan dikembangkan menjadi kota kopi itu sangat relevan karena seluruh Sumatera Utara ini adalah penyedia kopi yang baik untuk kota Medan. Tetapi mungkin Pemko Medan belum merasakan pentingnya orang membuat kedai kopi yang menarik di kota Medan dan memfasilitasinya. Jangan-jangan banyak orang naik pesawat di Kuala Namu turun hanya ingin menikmati kopi di Medan. Jangan-jangan seperti itu. Tetapi perhatian ini tentu sangat penting dari pemimpin-pemimpin yang ada di kota Medan, betapa pentingnya kopi ini maju di kota Medan dan tentunya nanti impact-nya kepada harga kopi di petani dan tentu kepada kesejahteraan petani kopi. Next. Nah, bantuan atau kebijakan yang diharapkan oleh Kopi Shop dari Pemko ya, mempermudah urus izin usaha, mengadakan promosi agar Kopi Shop Medan lebih dikenal, sertifikasi ekspor impor kopi, mempermudah izin BPOM, pajak kopi dibedakan dengan pajak restoran, melakukan edukasi kopi, bantuan izin usaha, promosi, sekolah barista gratis, bantuan promosi di bandara, sejahterakan petani kopi, peningkatan SDM, mendorong owner meningkatkan pendapatan barista. Itulah harapan-harapannya kepada Pemko. Jadi kalau saya melihat bagi para penikmat kopi ini, teman saya ada suka sekali menikmati kopi. Kadang-kadang dia ingin menikmati kopi di udara dingin Brastagi. Kenapa kepengen menikmati kopi di udara dingin Brastagi? Ya, saya kepengen menikmati kopi sambil ada hujan di luar dan kemudian mendengarkan payung teduh. Loh, tujuannya apa? Supaya terasa lunas hutang-hutang. Barangkali itulah mungkin revolusi budaya minum kopi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kita nanti bisa diskusi bagaimana soal perkembangan kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Hamdani telah memaparkan bagaimana budaya minum kopi itu mulai dari budaya secara evolusi, kemudian terjadi revolusi sejak tahun 1990-an ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Berikutnya